Anda berdoa di rumah, tapi rumahnya nggak disenangi malaikat. Bagaimana rezekinya bisa turun? Nah, belajarnya begitu. Misal malaikat Mikail ditugaskan menurunkan rezeki misalnya. Apa sifat-sifat yang menyertai malaikat Mikail itu? Senang tempat yang bagaimana? Senang amal yang bagaimana? Senang keadaan kita seperti apa? Sehingga dengan mengenal itu kita persiapkan supaya rezeki mudah turun. Anda berdoa di rumah, tapi rumahnya nggak disenangi malaikat. Bagaimana rezekinya bisa turun? Nah, belajarnya begitu. Kenal malaikat maut misalnya. Ya, tahu malaikat maut, Israel. Pelajari sifatnya. Bagaimana sifatnya saat datang? Bagaimana tanda-tandanya ketika datang? Ya, supaya punya persiapan ketika pulang. Nah, ini yang kemudian kita keluarkan. Sehingga dengan pendekatan 6 itu sampai qada dan qadar. Biasanya yang 5 itu mudah dikaji dan agak mudah dipraktekkan. Tapi yang keenam itu seringkali dipertanyakan. Kalau yang kelimanya kuat, yang keenamnya mudah. Maka sama seluruhnya antara suka dan duka. Kalau sedang suka itu bersyukur, kalau duka dia bersabar. Maka sampailah kepada level halawatul iman. Ya, ya Allah, kenapa harus saya yang di PHK? Ya, terus kenapa harus orang lain? Ya Allah, sampai kapan sakit ini akan hilang? Nah, itu kalau paham qada dan qadar, semua arah ujian diarahkan kepada syukur dan sabar. Nah, ini level iman yang 6. Kalau sudah imannya bagus, keislaman dijalankan, tinggal yang ketiga, yaitu selalu merasakan diawasi Allah dalam beraktivitas. Itulah ihsan. Tinggal tunggu kiamat. Imma kiamat sughra untuk orang beriman semua, wafat. Tunggu sampai wafat. Ya, setelah orang beriman semua meninggal, kiamat kubra yang datang. Dalam rangka dia kemudian akan menuju wafatnya, dia akan melewati berbagai era. Pelajari eranya supaya antum tahu antum hidup di era apa. Karena nanti ada beberapa era itu yang akan dihadapi kata Nabi di masa depan saat Nabi bicara 15 abad yang lalu. Ya. Apa di antara eranya? Anda akan saksikan ada suasana yang terbalik. Ya, mohon maaf. Kebaikan dinilai dengan kesalahan. Kesalahan tiba-tiba jadi baik. Ada hobinya materialisme, meninggikan bangunan, memperbanyak harta, tak peduli bagaimana meraih caranya. Ada banyak keterbukaan dalam aurat. Nah, hidup di era apa? Kalau hidup di era itu, apa solusinya dari Nabi yang memberikan bimbingan kepada kita? Itu aja jalani sampai meninggal. Nah, itulah yang pokok. Hadis-hadis terkait dengan ini dikumpulkan oleh para ulama maknanya, maka menjadi materi sebagai pedoman hidup. Itulah yang dikenal dengan adab di kemudian hari. Maka di antara adab itu dikumpulkan pada sifat utama di hadis dimaksud. Ada adab untuk pengajar, ada adab untuk pelajar. Nah, kita saat ini memasuki di akhir halaman ke-24 adab untuk pengajar. Supaya antum tahu ustadz-ustadz yang baik bagaimana. Kalau sudah tahu ustadz yang baik, kiai yang baik, nah disitulah ada keberkahan ilmu. Kan sering disampaikan nih. Tadi di Al-Azhar kan disampaikan juga oleh Ustaz Khunaif itu. Ya, nanti ada kajian ini, kajian itu, kajian ini, kajian itu. Di masjid lain juga banyak. Ya, nah apa standarnya dari Nabi SAW untuk mengetahui bahwa pengajar-pengajar itu baik menurut Allah dan Rasulnya?